Salam, selamat pagi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Pada semester 2 di tahun pembelajaran 2020-2021 ini kita akan masuk ke KD 3.3, yaitu memahami dan menjelaskan peran Roh Kudus dalam kehidupan orang yang sudah diselamatkan. Kemudian kita akan masuk ke materi pembelajaran 8, yaitu dengan tema berubah dan menjadi baru. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, setiap makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan pasti mengalami perubahan. Contohnya, dari seekor ulat yang menjijikkan berubah menjadi kepompong, lalu menjadi kupu-kupu yang sangat indah dan cantik. Ini juga menggambarkan bahwa manusia, jika ia ingin berubah menjadi lebih baik, dia harus mau untuk berjuang dan berusaha keras supaya hidupnya berubah menjadi lebih baik. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, manusia yang diciptakan Tuhan akan mengalami perubahan 3 hal dalam hidupnya. Yang pertama adalah perubahan fisik atau perubahan tubuh. Contohnya dari tubuhnya yang kecil tumbuh menjadi besar. Kemudian yang kedua, perubahan mental, yaitu perubahan contohnya dari misalnya penakut menjadi anak yang pemberani, dari anak yang rendah diri menjadi anak yang percaya diri seiring dengan perkembangan hidupnya. Kemudian yang ketiga adalah perubahan sifat atau karakter. Perubahan sikap, sifat dan karakter ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi ketika lingkungan keluarganya adalah lingkungan keluarga yang tertib, sopan dan menghargai, maka anak-anak tersebut akan menjadi pribadi yang tertib, sopan dan menghargai orang lain. Namun sebaliknya, ketika lingkungannya adalah orang-orang yang keras, suka bertengkar, maka karakternya bisa saja berubah dari baik menjadi buruk. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, perubahan diri manusia akan berdampak pada orang lain, dan hendaklah perubahan kita merupakan perubahan yang menjadi lebih baik, bukan sebaliknya. Lalu juga jangan mengharapkan orang lain mau berubah menjadi lebih baik kepada kita jika kita tidak ada perubahan menjadi baik. Perubahan diperlukan agar kita tidak dipenuhi dengan pikiran negatif atau jahat terhadap sesama. Perubahan hidup meliputi perubahan pikiran, perubahan sikap dan tingkah laku. Perubahan yang terjadi menunjukkan bahwa orang tersebut benar-benar memiliki ciri sebagai orang Kristen yang mengalami pertumbuhan iman. Manusia diciptakan Tuhan sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial. Jika kita mau orang lain membantu kita, maka lebih dulu kita harus juga bersedia membantu mereka. Jika kita ingin dihargai orang lain, belajarlah untuk menghargai mereka. Seperti kisah Saulus di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 19. Di sana dikatakan bahwa ayat 1 dan 2, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, Saulus sebelum bertemu dengan Tuhan Yesus, Saulus adalah seorang penganiaya jemaat, penganiaya orang-orang Kristen. Bahkan firman Tuhan tadi mengatakan bahwa ia memiliki surat kuasa untuk menangkap orang-orang Kristen dan dimasukkan ke dalam penjara. Ya, namun ketika Saulus ini hendak pergi ke Damsyik
untuk menangkap orang-orang Kristen. Di tengah perjalanan dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya, kita tahu bahwa Saulus ini lahir di Tarsus di daerah Kilikia. Ia dididik oleh seorang guru yang bernama Gamaliel untuk menjadi orang Farisi. Orang Farisi sangat membenci pengajaran Tuhan Yesus. Ya, hati Saulus berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ya, dan salah satu murid Tuhan yang dibunuh oleh Saulus ambil bagian di dalam melempari batu sampai mati adalah Stefanus. Namun Stefanus tidak membalas, namun menyerahkan rohnya kepada Tuhan. Semua orang melihat wajah Stefanus yang bersinar. Dan ketika Saulus bertemu dengan Tuhan Yesus, ya, ia menjadi buta. Bahkan selama 3 hari Saulus tidak makan, ia tidak dapat melihat. Ya, oleh teman-temannya ia dituntun masuk ke Damsyik, dibawa ke jalan lurus dan diinapkan di rumah Yudas selama 3 hari. Di Damsyik ada murid Yesus yang bernama Ananias. Ia diutus oleh Tuhan untuk menemui Saulus. Ananias menumpangkan tangannya ke atas Saulus dan mengatakan ia diutus oleh Tuhan supaya Saulus bisa melihat lagi dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Setelah itu Saulus menjadi sembuh, lalu ia bangun dan dibaptis. Nama Saulus berubah menjadi Paulus dan ia menjadi murid Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berubah itu berarti menjadi lain atau berbeda dari sebelumnya atau berlainan dari semula. Perubahan dalam diri manusia adalah diubah dari hidup yang tidak baik berubah menjadi baik. Perubahan tidak akan terjadi bila tidak ada kemauan yang sungguh-sungguh dari orang tersebut. Kemauan untuk merubah sikap, hati, dan pikiran dan perbuatan dari yang tidak baik menjadi baik. Seseorang yang sudah berubah menjadi baru, menjadi ciptaan baru. Dengan pertolongan Roh Kudus, ia mampu meninggalkan hidup lama, hidup dalam dosa, kepada hidup yang dikuasai oleh Roh Kudus, yaitu hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kebaikan. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, biarlah kisah tentang Rasul Paulus ini dapat menolong kita untuk kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Mari kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan, untuk pembelajaran hari ini yang mengajarkan kepada kami supaya hidup kami pun berubah menjadi baru dan berubah menjadi lebih baik seperti yang Engkau inginkan. Engkau menolong kami, Roh Kudus memenuhi setiap hati kami. Sepenuhnya hidup kami sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin.